kami berdua akan membahas tentang adat masyarakat Sentani di tanah Papua. Nah guys, tahu nggak di topik yang kami bahas ini tuh masuk dalam beberapa mata pelajaran yang bersangkutan dengan topik ini loh, yaitu ada geografi, sejarah, PPKN, ekonomi, banyak dah. Nanti kalian dengar aja deh. kalian gabung nggak? Apalagi tentang Oh my god. Haha. Nah guys, kita akan masuk dalam pembicaraan kita di podcast kali ini, yaitu yang pertama tuh tahu nggak, di geografi tuh kami bahas tentang materinya itu tentang pemukiman tradisional dan urban. Jadi masyarakat Sentani itu merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Sentani, dan mereka tuh kehidupan mereka tuh kehidupan utamanya itu mereka tuh sangat dekat dengan alam, karena di Danau Sentani itu banyaklah yang bisa dilakukan, seperti Coba aku jelaskan dong punya cara pencarian kayak apa saja yang dong tinggal di Danau Sentani itu. Danau itu menghasilkan apa untuk mereka gitu. Jadi di Danau Sentani itu merupakan kehidupannya masyarakat Sentani kan. Itu mereka membuat kayak ada motor di laut, itu biasa disebut Speed atau tidak perahu, atau ada nama lainnya sebagai boat. Itu tuh di sana tuh mereka menggunakan alat itu untuk membantu segala pekerjaannya mereka di danau. Itu Contohnya kayak misalnya nih, saudara-saudara kita yang di sana, yang di kampung gitu, mau ke sekolah tapi tidak punya akses untuk ke jalan darat, mereka menggunakan speed tersebut untuk ke dermaga. Betul sekali. Dan juga ada mereka kayak setiap mencari ikan di danau tuh mereka menggunakan perahu untuk kayak setelah dapat ikan itu mereka isi dalam perahu itu untuk dibawa ke rumah. Jadi kayak itu bermanfaat sekali bagi masyarakat yang tinggal di Danau Sentani. Nah, pada zaman dahulu juga sebagian masyarakat Sentani membangun rumah di atas Danau Sentani. Apa tuh rumahnya? Apa ya? Kasih tak kalian penasaran karena rumah tersebut. Jadi guys, di Danau Sentani itu ada rumah yang mereka bangun di Danau Sentani. Rumah batu seperti ini. Jadi kayak Rumah adat itu terbuat dari kayu. literally kayu guys, tapi di tengah-tengah danau. Ini contohnya, fotonya. Oke, Nah, itu rumah adat yang sekarang ini, rumah-rumah yang di Danau Sentani yang sekarang ini, itu udah mulai modern dikit sih, karena tidak memakai kayu-kayu yang seperti dulu. Soalnya kalau kayu-kayu yang seperti dulu tuh, rumah adat kayu yang seperti dulu, alas di rumah tersebut kurang ya. dari daun pohon pinang. Untuk alas dia, untuk jadi kayak para-para gitu loh. Apa sih namanya, istilah para-para apa ya di sini? Kayak Pondok. Nah, kayak pondok gitulah guys intinya. tapi cuman alasnya aja. Kalau pondok kan kayak rumah, tapi ini versi alasnya aja. Nah, kehidupan masyarakat juga, masyarakat Sentani juga sangat dekat dengan dan dipengaruhi oleh geografis daerah yang disebut dengan geobudaya. Oke, next, apa lagi yang kita bahas nih selanjutnya? Mari kita bahas tentang sejarah. Aku akan jelasin ke kalian, maaf ya masih ada pakai logat-logat Papua sedikit. Soalnya orang Papua boys ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang adat dan tradisi kepemimpinan adat. Apa sih itu? Jadi ada di masyarakat Sentani sana tuh yang memimpin adat itu kayak dulu di kerajaan-kerajaan yang datang ke Indonesia tuh kan ada pemimpinnya tuh seperti raja-raja kan. Tapi di sana tuh Ondowafi, dia yang mempunyai wewenang atau mempunyai kuasa di kampung tersebut. Jadi sebelum kita masuk situ tuh, jadi di Sentani itu tidak memiliki satu kampung, tapi banyak. Dari Sentani barat sampai timur, dari timur ke barat, selatan ke utara. Oke. Jadi di masyarakat di Sentani itu tidak memiliki satu pulau atau satu kampung aja, tapi banyak banget kampung di Sentani. Jangan kalian kira kita dua ini juga satu kampung. Enggak, kita berdua sama-sama orang Sentani, tapi kita berdua tuh beda kampung guys. Jadi masyarakat Sentani tuh luas banget gitu loh guys. Jadi
berbagai kampung tuh ada Sentani. Nah sekarang ini kita membahas tentang Sentani seluruhnya. Seluruh Sentani dari Yoka sampai ke Sentani Barat sana, Doyo Lama. Jadi ada Bukan Doyo Lama sih, banyak. Sentani Barat ke Sentani Timur. Nah itu kita akan bahas di sini. Jadi bukan satu kampung aja kita bahas, tapi banyak. Oke, lanjut Eci. Lanjut. Nah, jadi kepemimpinan adat itu Ondowafi ini dia yang mempunyai wewenang. Jadi di bawah Ondowafi itu ada kepala suku dan lainnya turun ke bawah. Jadi Ondowafi itu dia yang menjaga dong punya hubungan antara bermasyarakat ini supaya hubungan itu tetap harmonis dan hubungan itu berjalan baik-baik saja. Tapi Eci, di PPKI juga dibahas tentang hukum adat. Kalian penasaran kan hukum adat Sentani itu sangat keras. Selain Kita itu, perempuan guys, Sentani yang menjelaskan. Selain itu juga guys, masyarakat Sentani memiliki hukum adat dan dalam kehidupan sehari-harinya mereka di sana. Jika terjadi masalah atau perselisihan, mereka tuh melakukan penyelesaian masalah secara adat. Nah, itu biasanya tuh sebagai kayak bermusyawarah, contohnya bermusyawarah kayak gitulah. Kalian yang tahu, sini aku jelasin. Misalnya kalian nikah, tapi nggak nikah gereja atau nikah apa yang negara? Sah ya, nggak sah. Tapi nikah secara adat itu nanti misalnya si A nikah sama si B, terus si A selingkuh. Itu urusannya kalau dibawa ke kantor polisi, terus ditanya surat pernikahannya, terus nggak ada, bakal disuruh urusan adat. Apa lagi Eci? Jadi setelah urusan adat itu, jika si A ini masih mau sama si B, tetap berjalan. Tapi kalau si A ini tidak mau sama si B, dia harus membayar uang ganti rugi apabila si B sudah mempunyai keturunan. Guys, jadi hukum adat itu mengajarkan masyarakat untuk saling menghormati, menjaga persatuan dan hidup hidup dengan rasa tanggung jawab. Yes, itu sebagai seperti yang masyarakat Sentani. Tadi bayar mas kawin seperti yang tadi. Oke, lanjut Eci. Sosiologi, hubungan sosial mereka di sana. Jelaskan supaya mereka tahu Yau Enggo tuh apa. Jadi guys, di Sentani itu ada panggilan khusus. Jadi untuk perempuan dan laki-laki itu ada panggilan yang khusus di masyarakat Sentani. Kayak misalnya di Ambon itu kayak untuk cewek nona, untuk cowok nyong. Nah, di Papua juga ada loh, tepatnya di Sentani. Jadi guys, jadi kita kan aku dengan dia nih orang Sentani. Nah, asal Sentani, suku yang kami bahas nih, kita berdua tuh termasuk dalam suku tersebut. Nah, jadi di Sentani ini juga mempunyai nama panggilan untuk cewek dan cowok. Nah, jadi panggilan cewek itu biasa disebut dengan Enggo dan untuk cowok disebut dengan Yau. Jadi guys, di masyarakat Sentani itu mereka memanggil kita sesama kayak misalnya apa? Enggo. Enggo dan Yau itu seperti misalnya saya dan Evelyn, bapak saya dan mamanya Evelyn beradik kakak kandung. Nah itu yang disebut Yau Enggo atau kakak Enggo atau adik Enggo kandung. Gitu guys, bermusyawarah banget kan? Nggak kehidupannya itu kayak seru banget jadi masyarakat Sentani. Harus Coba-cobalah ke Sentani dan melihat segala apapun aktivitas yang mereka lakukan di sana. itu sangat wow. Lanjut, nah jelaskan di sana ketemu mama kehidupan ekonomi kreatif tuh kayak gimana dan ekonomi kreatif tuh kayak gimana. Guys, kalian tahu nggak? Ini saya sangat excited untuk membahas ini karena itu adalah kehidupan kita berdua sehari-hari di sana. Itu seru banget guys. Jadi di masyarakat Papua juga mempunyai ekonomi kreatif, yaitu kita tuh hidup dengan tidak memakan kayak makanan-makanan kayak di luar, kita beli di luar, contohnya seperti McD dan lain-lain. Tapi mama kita itu mempunyai apa sih? Nah jadi kita tuh di sana tuh kayak istilahnya kayak gak butuh McD, gak butuh kayak makan ikan yang kita punya ada di danau, tinggal mancing, tinggal pakai perahu buang jaring terus dapat, terus naik mancing, naik makan, maaf. Jadi di masyarakat Sentani itu mempunyai kan
tadi kita bahas tuh ada perahu, ada dan lain-lain kan. Jadi di ekonomi kreatif ini kami akan membahas tentang kesenian yang ada di Sentani itu. Jadi kita tuh kehidupan sehari-hari kita tuh memakan papeda, ikan kuah kuning, ikan yang kita olah dan dapat dari hasil kerja kita. Ikan kuah kuning, bukan ikan sapu-sapu. Iya, itu bukan ya, Bukan ikan sapu-sapu, BTW. Jadi ikan yang sering kami berdua makan tuh ada ikan lohan, sangat enak. ikan mujair, Ikan ikan gabus, dan banyak lagi yang kami akan bahas. Jadi gitu guys, Aku jelasin sedikit lagi tentang ekonomi kreatif. Yang dimaksud dengan ekonomi kreatif ini adalah, kalian tahu nggak sih pakaian-pakaian adat kita yang sering dijual itu pembuatannya kayak gimana? Itu yang disebut ekonomi kreatif. Karena Jadi itu dari aslinya tuh dari kulit kayu yang diolah setelah dibuat itu mereka akan menjemur, terus mereka mengecat, habis itu menjemur lagi dan jadi habis itu mereka menjualnya ke pasar biasa banyak. Tapi itu tidak sembarang dijual ya guys, soalnya itu adalah baju khas Papua. Jadi topi adat Papua itu dijelasin pasti mereka penasaran guys. Topi adat yang ada cendrawasih itu banyak loh yang nanya di TikTok itu asli cendrawasihnya apa enggak. Jadi guys, di yang topi adat yang Sentani yang ada kayak misalnya ada yang cendrawasihnya, ada yang kayak cuman bulu-bulunya. Jadi guys, itu yang cendrawasih itu mereka asli loh guys, itu asli burung cendrawasih yang asli mereka ambil langsung dan membius dia untuk menjadi, dan mereka mengolah menjadi topi dan itulah guys. Itu tidak sembarang Dan itu itu termasuk ekonomi kreatif karena masyarakat Papua mempunyai banyak ide yang mereka bangun dengan kreativitas masyarakat Sentani untuk mengolah kreativitas. Guys, tapi bukan cuman baju doang ya ekonomi kreatifnya, ada juga loh tarian-tariannya. Apa tuh tariannya? Tarian susu itu apa? Itu tarian adat kami, tarian yang kita tahu. Jadi setiap ada orang-orang penting kayak Ondo Afi atau orang-orang di luar itu, kami akan menunjukkan rasa kepedulian kita kepada orang yang datang dan rasa kayak penghormatan kepada orang yang kita sambut itu menggunakan tarian Iso Solo. Apa Ci? Kau tahu kan tidak tarian Iso Solo itu dia arti apa? Mungkin sering dengar tapi tidak mendalami. Coba konsep. Nah, jadi tarian Iso Solo itu yang berarti bersukacita. Karena di tarian itu mereka menyambut tamu. Iso yang berarti bersukacita dan Solo yang berarti menari dengan gerakan yang lincah. Dan juga tari tersebut itu diiringi dengan alat musik tradisional yaitu tifa. Itu adalah ekonomi kreatifnya suku Sentani. Tapi tidak hanya dengan tifa saja. Ya memang ada pakai tifa, tapi dari beberapa mereka menari sambil membawa panah atau tidak tombak. Betul. Dan juga guys, dalam kehidupan kepercayaan pada zaman dahulu masyarakat Sentani mempercayai roh nek moyang dan kekuatan alami atau kekuatan alam. Oke. Apa itu kekuatan alam? Penasarannya. Kekuatan alam itu seperti misalnya pakai contoh di mana? Kalimantan. Kalimantan kan kayak kalau kita di sana itu kita punya bahasa setan itu bisa bilang walobo. Yes. Jadi itu artinya orang yang sering menggunakan setan. kayak santet-santet gitu loh guys. Jadi masih terikat keras. Kenapa mereka masih mempercayai nenek moyangnya mereka? Karena mereka masih terikat keras dengan adat. Yes. Jadi namun seiring perkembangan zaman banyak masyarakat yang memeluk agama Kristen. Walaupun begitu, masyarakat tetap menjaga dan melestarikan tradisi dan menjaga kerukunan masyarakat Papua. Oke. Jadi ini juga termasuk pembahasan di dalam teks hasil observasi. Nah, kenapa kita bilang hasil observasi? Karena kita lihat di sana dan melihat langsung. Kehidupan masyarakat itu juga sangat baik dan terlihat dekat dengan alam dan masih mempertahankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan rasa saling menghormati antar sesama. Walaupun kita berbeda kampung nih, tapi kita
masih saling menghargai karena kita tuh saudara. Jadi masyarakat Sentani ini beda kampung tapi keluarga. Jadi kayak guys, kita mau mencari pacaran aja. Nggak bercanda. Susah ya. Susah karena kita semua saudara guys. Jadi Iya. itulah guys. Susah. Kayak misalnya nih, aku dekat sama yang ini terus bawa ke rumah nih, terus kenalin ke papa aku kan. Terus nanti ditanya sama papaku marganya apa, misalnya marganya kan marga aku Ibo, misalnya marganya Nukuboy itu marga mamaku ya, misalnya contoh marganya Nukuboy. Oh gak bisa, itu keluar gini-gini. Ini terjemahkan pakai bahasa Papua. Itu kok panggil dia ya, kok tidak bisa sama-sama dengan dia. Itu artinya itu saudaramu, masih hubungan keluarga, jadi tidak bisa bersatu. Nah, gitu guys. Jadi kita tuh kayak mau mencari sesuatu yang kayak gitu tuh kayak harus juga kita lihat apakah ini dia saudara atau enggak, dan apa boleh dekat atau enggak. Jadi itu penjelasan dari kita buat kalian yang biasa tanya kayak kalian tuh pasti udah disiapin jodoh ya sama bapak gini dari ada kalian. Iya emang ada, tapi ada tapinya. Keluarga cewek itu selalu menentukan dari cewek, terserah dia mau sama ayah yang mana, pilihan orang tuanya atau pilihannya sendiri. Nah, gitu aja dari pembahasan kita. Kita dapat mengetahui bahwa masyarakat Sentani memiliki budaya dan adat istiadat yang luar biasa kaya, luar biasa banget. Dan kita berdua bangga menjadi Anak Sentani. yes, of course. Jadi di kehidupan ekonomi juga masyarakat Sentani masih dijaga hingga sekarang. Oke. Sabar, sebelum mengakhiri ini, kalian tahu nggak sih nama Sentani di bahasa kita tuh apa? Apa ya, Ci? Buyaka. Oke, ini kita mau menyampaikan terima kasih tapi pada bahasanya kita. Oke guys, sekian dari podcast kami Helen Boy.